Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Chiguya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar menginstal Linux Debian 5 di VirtualBox. Bukan hanya sekedar menginstal ya, kita di sini juga akan mengkonfigurasi. Kita butuh yang namanya Ultra ISO, file Debian, dan juga VirtualBox. Setelah di-download semua, kita mount Debian 5-nya di Ultra ISO. Oke, setelah kita mount, kita buat file baru di VirtualBox-nya. Karena saya telah terlalu banyak mencoba, jadi ada beberapa yang saya hapus sebelum ke new. Kemudian kita buat Debian baru atau lembar kerja baru ya. Debian 5_Asura namanya buat saya. Yang saya buat maksudnya. Oke. Debian 5_Asura. Ini nama ini bisa terserah teman-teman ya. Yang tadi pastikan tipenya Linux ya. Kemudian di bagian memory site-nya saya bikin 383, kemudian di next kan. Setelah itu di sini di harddisknya di create yang harddisk file tipe VDI saja. Next terus, dynamical next. Nah, di sini biarkan saja 8. Di next, kemudian buka setting ya. Di setting kita ke storage. Kemudian empty, kalau bahasa Indonesia di situ kosong tulisannya. Kemudian di port ke host drive A. Di tempat saya nama host drive A. Buat teman-teman yang belum ada di situnya, kita ke choose this file, kemudian cari di mana file Debian teman-teman simpan. Kemudian klik, setelah itu open ya. Begitu cara mencarinya. Saya di host drive A. Kemudian klik OK. Selanjutnya tinggal di start. Nge-start ini agak lama. Ini sebenarnya tergantung tipe laptop masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, seperti ini tampilan Debian 5-nya. Kita di bagian install kita enter. Di bagian bahasanya, saya pilih Indonesia, bahasa Indonesia ya. Ini sebenarnya tergantung teman-teman, kalau mau bahasa Hungaria juga bisa. Ada Inggris, Amerika, tetap saya buat areanya gitu ya. Pokoknya teman-teman itu ngikutin langkah-langkah ini aja, insya Allah bakal berhasil. Jadi buat pemula itu gampang banget caranya. Jadi buat pemula yang mau install Debian, ngikutin langkah-langkah ini bisa banget. Gampang banget ya teman-teman. Oke, jangan malu-malu buat kita sama-sama belajar. Di sini nama hostnya saya buat Debian, kemudian enter. Nama host ini bisa terserah. Saya Debian saja, jadi nggak diubah ya. Kemudian nama domainnya saya buat filcom.upp.ac.id. Ini namanya bisa bebas, bisa asura.com atau asura.ac.id juga bisa. Atau nama teman-teman juga bisa. Jadi namanya itu bebas. Kemudian di enter ya. Setelah itu kita tunggu. Ada juga ya sebagian yang saya cut. Jadi buat teman-teman jangan heran kalau misalnya ada yang kok punya saya lama banget gitu ya. Nah, di bagian Jakarta kita klik enter. Karena wilayah saya ini di bagian barat ya, jadi patokannya Jakarta.
Nah, di bagian ini terpandu di enter, SS enter, enter lagi. Jadi nggak banyak yang di enter terus pokoknya. Nah, di sini baru klik ya, baru enter. Kita di sini nggak pakai mouse ya, pakai keyboardnya langsung. Kita tunggu lagi sampai selesai ini ya. Sebenarnya di bagian mengkonfigurasi sistem ini lama banget, hampir 1 jam saya nunggu. Jadi nunggu aja lama, jadi saya percepat, kelihatannya cepat karena saya percepat, kemudian saya cut juga sih sebenarnya. Aduh, apa sih gue ngomong apa. Nah, di bagian kata sandi root ini saya buat satu, kemudian di enter. Kata sandinya itu bebas, cuma yang gampang diingat saja ya teman-teman. Jadi kalau bisa 3 angka ya udah 3 angka, 5 angka lah paling panjang ya teman-teman. Soalnya kalau sampai 10 angka nanti teman-teman lupa, asal tulis juga bisa itu. Nama pengguna barunya saya buat Asura. Nama turutnya Asura juga. Kata sandi pengguna baru samakan dengan kata sandi rootnya. Lihat, menginstal aja kita bisa menunggu, apalagi pasangan gitu. Jokes ya teman-teman, jangan diambil hati. Oke. Kita tunggu aja sampai selesai. Itu klik spasi, tab, enter ya. Jadi jangan sampai salah, jangan di tab dulu, tapi di spasi dulu, baru di tab, untuk menghilangkan bintang yang di atasnya ya. Tujuan untuk menghilangkan bintangnya tuh sebenarnya saya agak kurang tahu, tetapi menurut tutorial yang saya dapatkan juga dari YouTube, jadi saya ikutin aja. Jadi teman-teman semua jangan banyak bacot nanya-nanya, kenapa dihilangin nih bintangnya, kenapa? Jadi ya udah deh, gitu aja. Nah, kemudian klik ya, enter. Sebentar lagi kita bakalan selesai menginstalnya ya teman-teman. Kok menginstal sih gampang. Continue, enter. Continue apa lanjutkan gitu ya, buram soalnya. Setelah itu di enter. Nah, ini nih masalahnya nih, lama banget nih. Yeay, berhasil install, kita berhasil teman-teman. Selanjutnya kita bakalan masuk ke konfigurasi ya teman-teman. Sebenarnya saya tadi udah matiin Debian ini, kemudian saya buka lagi buat istirahat sebentar gitu. Ini ketik root, kemudian masukkan passwordnya, di enter nanti ya. Di Debian loginnya ketik root ya, atau nama kamu nggak tahu sih, tapi ketik root aja deh, root kemudian enter. Saya perbesar sama aja ternyata. Masukkan passwordnya, kemudian nano/etc/ apa tadi itu, networking, kemudian interface, enter. Nah, di bagian ini kita buat auto ethanol, Apache ethanol inner static, masukkan addressnya 192.168.10.1, address saya dan masnya 2552550. Kemudian di Ctrl XY, setelah itu di nano di /etc/init/networking, kemudian restart. Masukkan jaringannya di device ya, buat host only adapter,
kemudian ke bagian jaringan itu. Pokoknya di bagian ini jaringannya itu VirtualBox-nya tuh kita setting IP address-nya. Setelah kita setting IP address-nya, baru deh kita ping 192.168.10.2 di enter. Nah, kalau sudah seperti ini artinya berhasil ya teman-teman. Untuk agar dia berhenti itu kita kontrol C aja. Kemudian kita ping lagi 10.1 terakhirnya, enter. Baru deh kita ketik apt get install bin 9 dovecot imapd dovecot command apa lagi ya, postfix ya, apache 2 php 5 postfix ssh nmap squirrel mail, kemudian enter, kemudian ketik Y, setelah itu enter. Aduh, kecepatan banget nih gue ngeditnya. Kemudian masukkan kasetnya kembali, buka Ultra ISO, dimount Debian 5-nya, kemudian ke device ya nanti. Nah, di device masukkan lagi Debian 5. Aduh, nih kenceng banget lagi. Oke, tab, non configuration, enter. Ngebet banget ini ngeditnya, sorry ya guys, kesalahan nih kayaknya. Kemudian ketik cd/etc, bukan nmap localhost ya guys, bukan etc. Kemudian cd/etc bin, kemudian cpdb.local nama kalian, saya Asura ya namanya, jadi cpdb lokal Asura. Nah, baru nano Asura. Nah, di bagian sini kita edit ya, sesuaikan. Saya buat upp.ac.id, ns upp.ac.id. Ini sesuai sama yang kita buat tadi di menginstal. Saya kan tadi buat Vilcom upp ya. Nah, saya bikin upp.ac.id di sini. Kita edit seperti yang kalian lihat di layar ya, agak rempong gitu ya jelasinnya. Nggak tahu juga sih sebenarnya kegunaannya berapa, tapi teman-teman, ini wajib dilakukan. Dari tutorial-tutorial yang saya lihat, ini salah satu yang wajib dilakukan untuk mengkonfigurasi DNS dan web servernya. Teman-teman lihat aja seperti apa ya yang ada di layar. Ikuti aja, insya Allah berhasil ya teman-teman. (10.3), kemudian di bawah Ctrl X G, enter. Nah, baru kita ketikkan nano named.conf paling bawah kita, terus di bagian zone 0-nya itu kita Ctrl K sebanyak 9 kali, terus di bagian zone 255-nya juga 9 kali, baru kita Ctrl U 2 kali. Zone 0 Ctrl K sebanyak zone 0 dan zone 255 sebanyak 9 kali ya teman-teman, jangan salah. Ctrl K, jangan Ctrl X, Ctrl K. Ctrl K sebanyak 9 kali. Ini kenapa saya bingung ya berhenti ini? Oh iya, saya bingung di sini, terus saya lihat tutorial lagi. Jadi harap maklum teman-teman. Nah, Ctrl K, Ctrl U 2 kali. Di bagian zone 0 yang di atas kita tulis upp.ac.id. Bukan tulis ya teman-teman, lebih ke ngedit ya. upp.ac.id di bagian db di bawah tuh tulis nama kalian. Saya di situ Asura, di bagian 255-nya buat 10, 168, 192,
kemudian DB255 nya nama kalian lagi, kursor ke paling bawah, kemudian Ctrl X, Y, Enter, kemudian /etc ini D bin9 restart, Enter, nano /etc apa ini, resolve conf, Enter. Di bagian name server ini kita tulis source upp.ac.id. Nah, name servernya ini sesuaikan sama address yang kita buat pertama tadi ya. Udah kita Ctrl X Y, Enter, itu kita ketik nslookup upp.ac.id. Nah, ternyata saya nggak tahu kesalahan saya di mana. Di bagian upp.ac.id nya ini address saya tuh berbeda gitu sama Debian-nya. Yang address upp-nya itu 194, sedangkan address Debian-nya itu 192 guys. Jadi saya nggak tahu 192 itu servernya ya. Jadi makanya saya bingung, ini kok nggak bisa di ping ya upp.ac.id ini. Saya bingung guys. Jadi yaudah ya, sampai situ sebenarnya kita ke webnya masih bisa. Jadi saya coba perbaiki, ternyata saya juga nggak selesai guys. Ya udah deh, saya buka web servernya ke Chrome saya ya, terus saya ketik 192.168.10.1, ternyata berhasil guys, itu it works gitu. Nah, saya coba ketik nih 194 yang addressnya upp, nggak berhasil guys. Sampai sekarang nih saya masih bingung nih kenapa. Terus saya ketik di upp.ac.id nya juga nggak berhasil guys. Nggak tahu nih salah saya di mana gitu. Tutorial saya ini tutorial abal-abal sebenarnya. Setelah itu kita kembali ke VirtualBox, ketik nano /spark www apa tadi nggak kelihatan. Kemudian di bagian tengahnya kita ketik praktikum sistem operasi open source. Nah, ini ketik terserah aja. Kemudian ketik buat marquee di kiri kanannya agar teksnya berjalan. Kemudian di reload kembali web servernya. Nah, sekian video dari saya teman-teman. Semoga teman-teman juga berhasil seperti yang saya buat. Amin ya rabbal alamin. Oke, annyeonghaseyo, cingguya. Jangan lupa subscribe guys, subscribe.